يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara membuat hati tetap tenang dalam situasi apapun. Sore hari ini saya ambil judul Tenangkan Hati, ya, tenangkan hatimu. Nih, hati itu kalau bergejolak repot. Karena gejolak itu pemicunya macam-macam. Ada yang lagi asyik nonton televisi, menghibur diri, lihat hiburan yang halal, tiba-tiba ada pesan masuk ke nomor WhatsApp-nya. Kalimatnya, bayar sekarang hutangmu, kalau tidak awas. Nah, dari nomor yang dikenal dan memang punya hutang sama orang itu. Langsung hatinya kacau. Hiburan yang menyenangkan tidak bisa dirasakan. Suasana di sekitar berubah menjadi menyeramkan. Hatinya tidak tenang, kemudian tidak nyaman, pikirannya kacau, dan akhirnya kehidupan yang terjadi setelah itu seperti suasana hatinya, tidak menyenangkan. Jadi sangat berbahaya kalau kita nggak bisa mengelola hati kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, yang kita dengar, itu kan kalau nggak difilter langsung masuk ke sini. Kalau nggak difilter ya, makanya untuk mata saja sama Allah dikasih filter. Yang dohir nih, mata dikasih filter, hidung dikasih filter, mulut dikasih filter, saringan dulu. Nggak langsung semua diizinkan masuk ke mata. Kalau ada cahaya berlebih, bahkan Allah secara sistematis membuat tubuh kita itu merespon, langsung kita menggerakkan tangan menutupi wajah. Kenapa ada cahaya berlebih masuk ke mata? Ya, kalau ada kotoran yang mau masuk ke mata, itu langsung otomatis mata kita merespon segera menutup mata. Ya, biar matanya itu tidak terkena kotoran. Kalau ada kotoran masuk ke hidung, bulu-bulu di hidung menyaring, ya, agar kotoran itu tidak masuk ke hidung sedemikian rupa begitu saja, disaring, ya. Zat-zat yang berbahaya disingkirkan. Mau masuk mulut, harus ada izin nih dari bibir. Ya, ada izin dari gigi, baru bisa masuk mulut. Kalau enggak kita izinkan, dengan izin Allah Ta'ala, maka enggak akan bisa masuk ke mulut. Nah, ini yang repotnya. Yang ke hati ini kok enggak kita saring. Allah udah ngajarin yang masuk ke hati harus disaring. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jangan dibiarkan masuk ke dalam hati dengan sembrono. Karena itulah mengelola hati, menenangkan hati menjadi ilmu yang paling penting dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada seorang suami, istrinya screenshot chat-chat palsu itu, ya. Kadang-kadang kan masuk tuh chat-chat palsu ke HP itu. Ini sering di teman-teman saya dapat chat-chat gak jelas dari orang-orang yang gak dikenal, yang memang sukanya begitu, menyasar rumah tangga orang-orang yang mudah disasar, ya.
masuk chat-chat kalimat, "Halo sayang, kamu di mana?" Nomor nggak dikenal. Ya kebetulan HP ditaruh, dibaca sama istrinya. Istrinya langsung panas. Nggak disaring, langsung panas. Ternyata suamiku. Dia punya orang lain. Masya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga keharmonisan rumah tangga yang terbina bisa kacau. Menjadi tidak harmonis. Kenyamanan menjadi kacau, menjadi tidak nyaman. Hanya gara-gara 1, 2, 3, mungkin 10 pesan masuk ke dalam handphone. Ya, ke dalam handphone yang kemudian tidak kita saring. Atau yang lebih asyik lagi itu, kalau ternyata wujudnya bukan WhatsApp, bukan IG, DM, bukan pesan di Facebook, bukan SMS, tapi lagi berjalan dengan seorang suami istri lagi berjalan, tiba-tiba di jalan ada seseorang yang menyapa, "Hei mas, gimana kabarnya?" Padahal nggak kenal. Rupanya ada sekelompok orang lagi mau ngerjain orang, "Hei mas, gimana kabarnya?" Yang laki kebingungan karena merasa nggak kenal. Istrinya langsung sewot marah. "Siapa itu?" "Nggak tahu." "Jangan pura-pura nggak tahu." Ya, jalan-jalan sore yang menyenangkan menjadi perang yang tak berakhir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu? Karena tidak bisa menenangkan hati, nggak menyaring apa yang masuk ke dalam hati. Akhwani rahimakumullah. Karena itulah Allah merintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tundukkan pandanganmu. Jadi nggak dibiarkan pandangan ini kemana-mana. Biar yang masuk ke hati itu betul-betul bersih, gitu ya. Jangan sampai kotoran masuk ke dalam hati kita. Tenangkan hati dengan apa? Cuman satu kata, zikrullah. Ya, berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah Allah itu yang diutamakan, selesai. Tapi yang seringkali kan enggak, yang diutamakan bukan Allah itu. Bagaimana kesenangan kita, bagaimana kita minta disayang-sayang. "Kamu nggak sayang aku ya?" Nih kata orang yang nanya ke saya, "Ini Habib, mana yang harus saya utamakan?" Yang betul yang mana sih? Suami menunjukkan sayang sama istri, istri menunjukkan sayang sama suami, atau yang mana? Saya jawab, ya tunjukkan sayang sama Allah. Ya tunjukkan sayang sama Allah. Ajak suaminya nyayangi Allah, ajak istrinya nyayangi Allah. Allahnya yang diutamakan. Bagaimana menurut Allah? Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya berzikir ya dengan Allah. Berzikir kepada Allah. Mengingat Allah. Maka hati itu menjadi tenang. Ikhwani rahimakumullah. Jadi tenangkan hati dengan ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah. Kalau udah ingat sama Allah, nanti kita akan menjadi tenang. Karena kita tahu yang bisa nolong kita ya hanya Allah. Yang bisa nyelesain masalah kita hanya Allah. Yang bisa memberi rezeki kita hanya Allah. Ya, nggak ada yang lain. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Tenangkan hati dengan apa? Zikir sama Allah. Ingat sama Allah. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan saldo. Jangan mengandalkan nomor rekening. Jangan mengandalkan teman. Jangan mengandalkan kawan. Nanti Allahnya marah. Langsung aja ingat sama Allah. Andalkan Allah, minta tolong sama Allah. Nanti Allah akan mengarahkan kita. Caranya gimana? Ya Allah kan maha kuasa. Caranya ya terserah Allah. Min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia sangka, arah yang enggak pernah bisa dia duga. Itu kalau kita mau menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi seringkali kita enggak menyerahkan sama Allah. Ya, kita justru memamerkan ya, memamerkan kemampuan kita, memamerkan kehebatan kita, memamerkan kekuatan kita, memamerkan relasi kita, memamerkan, mengutamakan, mengandalkan kenalan-kenalan kita. Jadi hasilnya ya kita akan dibuat lemah karena kita bersandar kepada yang maha lemah yaitu makhluk. Bersandar kepada yang maha tidak bisa yaitu makhluk. Padahal kita udah dikasih kesempatan, pilihan untuk mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, yang maha bisa, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha baik, maha mengerti, maha penyayang, maha dermawan, dan lain sebagainya.
Karena itu ikhwani rahimakumullah, tenangkan hati. Sebelum hati itu mengalami sesuatu, tindakan pencegahan perlu dilakukan. Maka saya ingatkan pada diri saya dan antum semua, sahabat saya, keluarga saya, teman saya dimanapun berada, jangan mudah ya memasukkan sesuatu ke dalam hati karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Harus disaring itu. Yang dilihat, yang didengar, terus disaring. Ada sampai dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat, lebih bahaya daripada pembunuhan. Fitnah itu. Ya, fitnah itu kan modalnya ngomong. Omongan itu modalnya fitnah itu. Modalnya ucapan ya, ucapan, tulisan. Kalau sekarang ya tulisan ya, mungkin video yang dibuat macam-macam jadi fitnah. Kita sebetulnya mudah untuk menyingkirkan fitnah. Ya udah nggak usah dilihat. Kalau dilihat ya jangan dimasukkan ke dalam hati. Difilter ya, difilter. Yang didengar ya difilter. Jangan asal ada pesan WhatsApp, ada video yang kita terima, kemudian kita anggap itu sebagai kebenaran, padahal itu suatu yang menyesatkan, suatu yang berbahaya. Ya, nah, mudah-mudahan yang di jalan semua selamat sampai rumah, sehat walafiat, rezekinya berlimpah ruah. Ya, kembali ke masalah menenangkan hati. Jadi kalau hati ini mau tenang kan caranya, penyebab yang tidak tenang tadi itu apa? Itu dicegah dulu. Jangan sampai hati kita terlampau mudah mendapatkan sesuatu yang menyebabkan hatinya goyang. Makanya orang disuruh mengurangi pergaulan. Nah, sekarang nggak gaul sama orang, tapi handphonenya gaul kemana-mana. Nah, lihat TikTok, lihat IG, lihat YouTube, lihat Facebook tanpa disaring. Dilihat semuanya. Ya, sama juga bohong ya. Jadi yang mengurangi pergaulan itu ya betul-betul dikurangi interaksi digital kepada manusia yang lain. Kalau bukan urgent, nggak penting ya, nggak usah gitu. Nah, daripada menimbulkan fitnah atau hal-hal yang kita nggak mampu menanggungnya, mungkin jadi iri sama orang lain, lihat temennya update status jalan-jalan sama suaminya ke pantai, akhirnya ngomong sama suaminya, kamu sejak jadi suamiku nggak pernah ngajak aku ke pantai. Cuman gara-gara begitu, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nggak syukur akhirnya, buat susah hidupnya. Karena matanya nggak mampu dikendalikan untuk ditundukkan dan mensyukuri apa yang dimiliki. Maka saring betul itu. Yang masuk ke mata, masuk ke pendengaran. Kasih benteng yang banyak, jangan mudah terpengaruh. Kemudian kalau udah masuk, terlanjur masuk, minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa baca zikir-zikir, baca doa dan zikir biar hatinya kuat. Itu yang paling utama ya. Selain ilmu, baca doa dan zikir, baca kalimat tahlil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dilantunkan biasa saja, enak. Suara saya aja yang kurang bagus ini. Bukan nggak bagus ya, kurang. Kurang bagus itu enak kok. Apalagi kalau suaranya enak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau hibur hati, ya, senangkan hati, gak usah mikir yang nggak penting. Yang penting juga nggak usah dipikir. Ya, minta sama Allah saja, minta sama Allah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang cara agar hati tetap tenang dalam situasi apapun.
Hati yang bergejolak buat hidup kita repot, hidup tidak tenang, dan tidak nyaman. Di antara penyebabnya adalah kabar yang tidak enak yang masuk ke telinga, kejadian yang tidak enak yang terlihat oleh mata, akan buat hati bergejolak tak karuan. Islam mengajarkan seharusnya kita saring atau kita filter dulu sesuatu yang kita lihat dan kita dengar sebelum masuk ke hati. Karena jika tidak kita saring, tidak kita filter, maka akan merusak suasana hati. Inilah cara pertama yang perlu kita lakukan agar hati tetap dalam ketenangan. Kemudian, dengan cara memperbanyak berzikir. Karena dengan berzikir hati akan jadi tenang. Prioritaskan Allah Ta'ala dalam hidupmu, maka akan tenang hatimu, akan tentram keluargamu. Serahkan semua pada Allah Ta'ala, karena kita tahu bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa dan mampu atas segalanya. Kemudian caranya lagi adalah tundukkan pandangan dan batasi pergaulan. Pilah dan pilih dalam pertemanan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga yang sedikit ini barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.